Dari diskusi kita bisa menangkap bahwa memang tahun depan ada persoalan besar dalam persoalan ketersediaan pangan. Tetapi itu bukan tidak bisa diselesaikan kalau kemudian lahan itu bisa dijaga, toh undang-undangnya sudah ada. Yang kedua adalah membangun irigasi yang bisa menjangkau semua lahan yang masih tersedia. Bahkan kemudian kalau digunakan teknik yang baru, teknologi yang baru, itu makin memungkinkan. Nah sekarang pertanyaannya adalah diimplementasi. Pak Nusirwan, apa yang harus dilakukan? Bukan hanya pemerintah di pusat, tetapi pemerintah daerah untuk masa yang akan datang. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa untuk mendukung produksi pertanian itu tadi, salah satunya adalah membutuhkan supply air. Daerah juga harus mengawal, ikut mensupport, mendukung terimplementasi daripada program-program waduk-waduk sebagai contoh. Kami melihat beberapa perkembangan terakhir untuk memutuskan lokasi dari waduk saja ini menjadi masalah di daerah. Padahal waduk ini adalah untuk mensupport daerah irigasi. Artinya kepala daerah di tingkat tadi, 2 itu harus bahwa belum adanya kesamaan pemahaman ya. Kadang-kadang ada dua pengertian, mungkin ini kan bukan program daerah, ini adalah programnya pusat. Bukan partai saya. Jadi usulan Pak Nusirwan adalah daerah harus melakukan tindakan. Ya, tentunya ini kan ada program nasional. Program nasional membutuhkan apa-apa saja itu pun sudah dengan perhitungan potensi daerah. Tidak semua daerah dengan cepat bisa menangkap sinyal-sinyal itu. Nah, ini membutuhkan cepatnya komunikasi di tingkat bawah, membutuhkan sentuhan-sentuhan di tingkat daerah. Nah, itu tadi yang mungkin dikatakan bahwa ada contoh buktinya untuk implementasi daerah lahan-lahan yang dibutuhkan untuk public services, Pak Jokowi bisa melakukan. Iya, betul. Tapi ini begitu banyak di seluruh daerah yang harus dilakukan hal seperti itu. Nah, ini untuk itu maka perlu ada mengerti yang samalah. Paham yang sama. Mas Inul, kalau kita lihat bicara mengenai tadi sampaikan Pak Nusirwan, toh kita juga tidak mengharapkan 33 provinsi menjadi andalan. Ada daerah-daerah menjadi prioritas. Bagaimana kemudian kita membuat daerah-daerah yang menjadi andalan, yang lain adalah penopang saja? Saya catat Mas Tommy ada 11 ya, 11 prioritas utama dulu sebagai lumbung pangan. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, semua Jawa, Sulsel, dan yang lain-lain, plus tambahannya itu ada saya catat itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan NTT terutama yang di Pulau Flores ya. Nah disitulah betul-betul golden opportunity, kesempatan yang baik untuk dijadikan lumbung pangan baru. Yang sudah jalan kan sudah jalan ya. Tapi jangan sampai konversi di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi melebihi yang bisa kita cetak kan. Saya setuju Pak Dirjan tadi ada program ekstensifikasi masih harus dilakukan ya. Tapi mohon agak sabar karena tidak langsung jadi sawah kalau kita konversi dari lahan kering. Baik, Pak Gatot, kalau kemudian kita lihat rencana Pak Jokowi bikin 25 bendungan, kemudian membangun saluran irigasi, sejauh mana itu bisa dilaksanakan sebetulnya Pak Gatot? Jadi sebelum menjawab ke situ, saya ingin sampaikan, kalau boleh selain nambah luas baru, kita mengamankan yang sudah ada. Dengan apa? Satu hal, bisakah kalau boleh usul 100 hari kabinet Bapak Jokowi JK ini membuat moratorium alih fungsi lahan sawah periode tertentu sambil menata. Kemudian yang kedua tentu ekstensifikasi. Saya melihat begini, sawah ini harus didefinisikan ulang. Tidak semua harus dibuat genangan karena itu yang paling boros terhadap air. Nah, mari kita mendesain sawah yang diirigasi secara berselang. Di negara-negara yang sudah maju, mereka menggenang itu sudah mulai dikurangi. Kenapa? Selain boros air, juga tidak terbaik. Bukan itu yang terbaik, tapi irigasi berselang atau intermittent. Nah, mari kita menuju ke situ. Kita punya air yang sangat banyak di Kalimantan. Itu 24 jam per hari ngalir terus dan debitnya besar. Mari kita tidak berpikir selalu harus
bendungan. Bendungan boleh, Baik. tetapi juga bisa dengan pompa yang tidak harus dicetak seperti sawah itu. Baik. Cukup dengan supplementary irrigation. Baik. Pak Basuki, apa yang kemudian perlu dilakukan pemerintahnya sekarang untuk membuat pekerjaan PU itu bisa diaplikasikan? Oke, yang pertama adalah tadi kita kembali kepada pengendalian pemanfaatan tata ruang. Tidak hanya untuk daulat lahan, tapi juga untuk ketersediaan air atau ketahanan air. Karena walaupun kita membangun waduk atau bendungan, kalau catchment areanya rusak, Ya, betul. maka itu akan jadi Sia-sia. sia-sia karena ketersediaan air akan rentan. Yang kedua adalah pembangunan waduk, tampungan. Jadi kalau tampungan tadi tidak hanya untuk irigasi. Bagaimana kita mau memompa kalau memang tidak ada wadahnya air. Ya. Jadi itu is a must juga. Dan itu membangun waduk juga tidak Baik. instan. Minimal kita butuh untuk 2-3 tahun, 3 Baik. tahun, 4 tahun baru akan selesai. Baik. Tapi kita masih punya dari KPU dari PU kita sudah punya lokasi-lokasi waduk Baik. yang bisa dibangun segera pada pemerintahan ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa diaplikasikan karena memang tantangannya tidak mudah. Terima kasih Pak Basuki, terima kasih Pak Gatot, Mas Inul, dan Pak Nusirwan. Berakhirlah Economic Challenges pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Surya Purnomo pamit, terima kasih dan selamat malam.